Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Antika Wardani dengan NIM 0515829093. Baik, saya di sini ingin melaksanakan praktik unit 1 studi kelayakan agribisnis dengan tema studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Baiklah, saya di sini sudah berada di lahan Ibu Eni. Dan sebelumnya perkenalkan Bu, saya Zeni Antika Wardani dari mahasiswa Universitas Terbuka. Izin berpraktik di lahannya Ibu untuk mewawancarai ibunya sekalian mengenai studi kelayakan agribisnis. Baik Bu, perkenalkan nama ibunya siapa? Nama saya Eni Tita Usari. Untuk saat ini usaha ibu apa Bu? Gula Abang. Gula abang itu gula merah ya Bu ya? Iya. Membuat gula merah itu dari apa Bu? Berbahan dasarkan apa? Kelapa. Kelapa atau air kelapa? Air kelapa. Air kelapa berarti ya. Ya. Untuk aspek pasarnya, yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi pasar dan gula merah di wilayah Ibu? Apakah stabil atau enggak ya Bu kalau di sini? Stabil. Kalau di sini stabil. Ya. Di sini juga banyak yang menjadikan kelapa itu menjadi kopra ya Bu. Ya. Biasanya itu dibawa kemana itu Bu? Ke warung. Kadang ke. Berarti warung-warung gitu nerima kelapa juga. Iya. Berarti sama aja kayak ini ya. Kadang di ke pengepul nggak Bu? Iya. Ya. Berarti kalau memang bisa berjual ke warung, bisa juga berjual ke pengepul gitu ya. Iya, Bu. Jangan Ibu, aku Mbak aja ya. Mbak. Siapa konsumen pertama di produk gula merah ini Bu? Saya pedagang, pengepul. Terus Bisa juga ke warung. ke warung. Iya. Berarti gula merah itu iya sih, kadang gula merah kan kita setornya ke warung, kadang Iya. kita nyetornya ke pengepul ya Bu ya. Bagaimana strategi untuk pemasaran yang digunakan untuk kualitas gula merah tetap awet? Disimpan kadang 3 hari. Berarti disimpan dan dikeringkan ya Bu ya. Iya. Kalau gula merah kan kayak gitu biasanya. Iya. Menjualnya itu melalui apa Bu? Nitip di warung, di pasar, atau lewat pengepul? Kadang ke pasar, ke warung, pengepul bisa juga. Aspek selanjutnya yaitu aspek teknis. Yang pertama pertanyaannya yaitu di mana lokasi dan skala? Di mana lokasi dan skala? Desa Karangsari, Limer 10. Nah, untuk lahan Ibu ini ada sekitaran berapa hektar Bu? 3 hektar. 3 hektar. Padahal ini cuma di sekitar rumah Bu ya. Iya. Tapi bisa sebanyak ini. Untuk peralatan teknologinya apakah Bu? Apakah lebih ke teknologi modern atau lebih ke yang manual? Manual. Lebih ke yang manual. Contohnya? Sama bambu sudah dipotong. Bagaimana proses produksi dilakukan dari pertama itu? Prosesnya itu bagaimana Bu? Bagaimana proses produksi dilakukan dari pertama itu? Prosesnya itu bagaimana Bu? Deres, Dideres. Oh, yang orang manjat kelapa itu ya. kering, panaskan, lalu dimasak, lalu dicetak. Oh, setelah proses pencetakan itu Bu, apa yang dilakukan? Jual. Ya enggak tahu Bu. Berarti setelah percetakan itu kita harus ada pengemasan terlebih dahulu kan ya. Baru iya, kita iya. ada proses penjualan. Iya, Iya enggak? Iya. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen. Untuk pertanyaannya, siapa pengelola usaha ini Bu? Ibu sendiri atau dari keluarga? Keluarga. Keluarga. Ya. Nah, jumlah tenaga kerja yang digunakan itu berapa Bu untuk 5. saat ini? 5. Ya. Berarti standar lah ya kalau 5 orang. Iya. Itu 5 orang itu orang lain atau keluarga sendiri Bu? Keluarga lah. Jadi keluarga sendiri, Iya. berarti gotong royong ya? Ya. Itu walaupun keluarga, berarti kan ada sistem pengupahan ya Bu ya. Iya. Nah, itu
sistem pengupahannya itu gimana, Bu? Borongan tergantung Pendapatannya. pendapatannya. Oh, berarti ini ya, dia sistem kita dapatnya berapa ya? Ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aspek hukum. Apakah usaha tani ini memiliki legalitas usaha, Bu? Misalkan dalam kelompok tani atau sebagainya. Enggak. Enggak ya, Bu? Ya. Ya. Karena kan emang ini usaha keluarga, jadi kan Iya. enggak masuk ke kelompok tani ya, Bu ya. Iya. Bagaimana status kepemilikan lahan? Lahannya itu milik siapa? Apakah sudah bersertifikat hak milik, Bu? Keluarga. Itu hak milik keluarga. Iya. Itu maksudnya tuh itu punya ibu atau punya bapaknya ibu atau gimana? Punya bapaknya ibu. Tapi bersertifikat. Ya. Untuk selanjutnya yaitu aspek sosial, ekonomi dan budaya. Iya Allah, suara ayam ini. Untuk selanjutnya aspek sosial, ekonomi dan budaya. Yang pertama, apakah usaha tani ini menciptakan lapangan pekerjaan atau peluang baru pekerjaan untuk orang lain, Bu? Untuk saat ini kan keluarga ibu kan ya. Ya. Nah, atau ada bayangan untuk kedepannya usaha ibu ini berkembang sangat baik atau gimana, itu bisa membuka lowongan baru untuk orang lain atau tidak? Insya Allah kalau berkembang. Semoga berkembang ya, Bu ya. Jadi kan bisa mengajak orang lain untuk bekerja. Untuk yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, apakah ada dampak ekonomi terhadap masyarakat itu, Bu? Untuk saat ini tidak ada. Adakah dampak budaya untuk usaha tani, Bu? Ada dampak ekonomi terhadap masyarakat itu dan dampak budaya untuk usaha tani ini, Bu? Tidak ada dampak lingkungan negatif. Berarti untuk aspek lingkungan, apakah kegiatan ini berdampak pada lingkungan juga, Bu? Tidak. Tidak. Bagaimana pengelolaan limbah usahanya, Bu? Jadi limbahnya itu dibuat misalkan tepes itu yang bekas kelapa itu kan. Ya. Kayak tepes itu diapakan? Kan itu limbah kelapa termasuk ya, tepes. Terus ini belarak kelapa ini. Belarak kelapa itu mau dibuat apa? Sapu bisa. Sapu bisa. Terus kayak apalagi limbah ini dia? Kayak ya cuman 2 itulah ya. Ya. Kelapa dan itu bekas sabut kelapa dan itu belarak itu ya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya pada unit 1 itu, hasil wawancara saya memungkinkan bahwa usaha olahan air kelapa menjadi gula merah layak secara non-finansial karena memiliki faktor jelas, lokasi strategis, pengolahan yang baik, legalitas sedang diproses dan bermanfaat bagi masyarakat Ya. dan ramah lingkungan. Baik, cukup sekian, terima kasih. Sebelumnya saya juga terima kasih sama ibunya karena sudah membantu saya berpraktik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Baik Bu, assalamualaikum.